Apa yang membuat Ibu begitu kuat sampai sekarang untuk merawat Sultan? Ya pertama kan ini anak. Pertama saya hancur. Ya, Pertama saya hancur. Pasti. Ya sampai saya di kursi roda nggak bisa berdiri nggak apa, saya hancur melihat anak saya kayak gini. Apalagi kita baru kangen-kangenan, dia baru pulang dari Malang. Dia selama 2 tahun dia nggak pulang-pulang. Pertama karena COVID, terus kedua karena dia sibuk dengan kegiatan kampus, bukan kelihatan kalau kegiatan kuliah bisa lah terukur ya, karena kan dulu kan masih online, masih apa gitu kan. Tapi kalau ngurusin anak orang katanya tadi. Kegiatan kampusnya sangat ini padat ya, sampai kita pun kalau kita telepon atau kita itu suka di clear sama dia, terus dia WA lagi rapat bun, lagi ini bun gitu. Jadi sangat inilah dia sangat ya sibuk lah kalau kita bilang ya. Sampai malam pun kita telepon dia kadang suka nanti bun lagi ini. Oke, terus gitu. Terus tiba-tiba terus pas dia sekalinya dia pulang, baru sebentar dia pulang, terus terjadi ini kan kayaknya ya Allah gitu kan, hancur. Saya terus terang saya hancur. Terus ya alhamdulillah ayahnya sering menguatkan. Terus ya kita sama-sama kita harus kuat, kita harus kuat demi anak, demi kakak. Kita manggil dia kakak kan. Demi kakak pasti sembuh, kakak harus kuat. Yuk kita ini. Udah situ saya udah ikhlas, saya ini ya karena ya kita tetap ya minta sama Allah dengan ya ke Allah lah kita minta gitu kan. Dalam doa mungkin apa yang Ibu sampaikan atau barangkali Ibu juga sering berbisik menyemangati Sultan. Apa sih yang biasa Ibu sampaikan untuk menyemangati Sultan? Semangat, tetap minta sama Allah, bersangka buruk sama Allah. Ini semua takdir harus kita lewatin. Tapi kita benar yakin kita pasti bisa melewatin itu. Tapi yang penting kakak yakin, kakak semangat, bunda sama ayah tambah semangat. Kita kayak gitu. Luar biasa. Jadi semua itu kita hadapi sama-sama, saya gitu. Memang bunda sama ayah nggak bisa merasakan sakit kakak, tapi kita sama-sama hancur. Tapi yuk kita sama-sama semangat, kita sama-sama berjuang, berusaha untuk kesembuhan kakak. Kita tidak akan nuntut, nggak akan apa ke pihak kabel, walaupun tadi dia nggak rela, nggak apa gitu. Tapi kita nggak ada berpikiran gitu untuk menuntut. Yang penting anak gue sembuh, gitu kan gitu. Tapi ternyata kan di perjalanan anak kita ternyata belum ada perubahan di yang vitalnya. Jadi itulah memicu kita jadi hampir kayak gini. Sebenarnya sih awal-awal kita udah lillahi ta'ala, kita fokus anak kita sembuh, anak kita sehat, normal seperti semula, bisa kembali kuliah, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi ternyata masih belum bisa. Tapi doakan yang terbaik terus ya Bu ya. Selalu, tetap setiap saat, ya. setiap waktu, ya kita minta sama Allah. Semangat terus Bu. Nih, sambil ya. Ini luar biasa ini ketegaran seorang ibu merawat Sultan. Tentu saja nggak mudah dalam sisi emosional, dalam sisi psikologisnya beliau juga. Iya, otomatis kegiatan sosial saya semua berhenti. Ya, berhenti. Karena kita kan harus fokus. Sampai orang bilang kemana ya udah. Saya sampai awal 3 bulan pertama jujur saya tidak pernah, saya takut sama handphone. Kenapa orang tapi nonton pasti nanya gimana? Pasti kan saya akan menjelaskan, terus saya akan flashback kan, bercerita sambil membayangkan. Karena saya nggak kuat. Kita berharap support dan dukungan dari Bu Hera kepada Sultan, tentu saja dengan Fatih juga, keluarga dan sahabat-sahabat sekelilingnya, membuat semangat untuk Sultan bisa pulih. Tentu saja itu tujuan utamanya adalah Sultan untuk pulih seperti sedia kala. Betul. Bu Hera, apa yang ingin Ibu sampaikan barangkali yang publik belum ketahui ataupun ekspektasi Ibu, harapan Ibu yang mana kasusnya sudah sampai sekarang kan sudah berjalan sedemikian rupa Bu.
tentu saja kesehatan Sultan bisa pulih kembali, tapi barangkali dari Ibu apa yang belum terucapkan, terungkapkan? Tindakan khusus yang itu sangat-sangat membutuhkan biaya ya Mas. Iya, betul. Kita kemarin 5 bulan kemarin kita biaya kita udah habis-habisan walaupun BPJS, tapi kita tetap kan harus mengambil biaya. Betul. Kita udah nggak mikir ya sebenarnya kan udah nggak mikir. Tapi ini sekarang ternyata kedepannya masih panjang, masih ini kita hands off, kita nggak bisa. Jadi kita minta, yuk udah selesaiin ini segera, nggak usah berpanjang-panjang, nggak usah ya kalau bisa nggak usah hukum atau apa. Jadi udah yuk, ini anak saya ini ya manusia gitu loh. Bicara baik-baik. Kita harusnya ayo bisa diselesaikan baik-baik. secara baik-baik, simpel. Kita awal kita simpel dari awal, kita juga udah baik-baik. Nggak ada kita kan yang apa sih namanya, awal-awal sebelum di media kan kita ke pihak mereka tidak ada yang marah-marah, nggak ada yang maki-maki, nggak, kita pengen baik-baik. Nah, makanya sekarang tolong yuk kita baik-baik, kita cepat selesaikan masalah ini, itu aja. Sambil Karena ini emang harus dibilas sama itu biar selnya nggak jamuran, jadi harus disiram air putih. Benar nggak? Kami dengar bahkan sampai sudah menggadaikan rumah ini hanya untuk biaya perawatan. Bukan menggadai sih Mas, baru kita mau berencana mau menjual rumah ini, bukan menggadai sih, mau berencana menjual. Ya untuk kalau mereka akhirnya nggak ini kan kita prepare, kita nggak mungkin nunggu sekian lama kan Mas, karena kita kayak gini aja gitu. Jadi kita udah berembuk sama Ayah sebelum viral ini, kita ini ya udah deh kalau kayak gini Bali Tower nggak ada ikat baik, ada itu ya salah satu cara ya kita harus ikhlas, kita harus percuma kita punya rumah, punya harta, tapi anak kita kayak begini gitu kan gitu. Jadi kita berencana tadinya untuk menjual, udah sempat ketemu sama teman saya yang ini untuk bantu mengiklankan. Jadi udah sempat diiklankan, sudah sempat untuk teman saya udah mengiklankan. Kemarin sempat ada yang mau lihat, tapi kita karena udah sedang sibuk di RCM kan, sempat yang 3 hari di RCM, jadi akhirnya belum ketemu. Bu, belum pernah dari mereka datang ke sini sekalipun, atau sudah ada itikat baik tidak? Kami dengar sebetulnya sudah ada semacam pertemuan, Bu, tapi sudah datang. Itu pun setelah ramai. Bukan, enggak. Setelah ayahnya menemukan siapa yang diduga pemiliknya, ayahnya kan berkirim surat ke pihak Bali Tower untuk minta pertanggungjawaban. Pihak Bali Tower sampaikan ke manajemen, dia sempat bilang, tapi tenang Pak, kami punya asuransi yang cukup besar lah, jadi mungkin bisa dari asuransi. Kita sih nggak ada masalah, oke gitu kan. Oh ya udah. Kenapa kita minta pihak manajemen? Karena dia kan yang bisa memutuskan. Bukan kita karena kita pengen ketemu sama pejabat, enggak, karena dialah yang cuma bisa memutuskan. Kalau cuma maaf kalau level itu kan dia akan menyampaikan lagi. Oke, kalau penyampaian dia sama seperti yang namanya kata-kata Mas, ya kan bisa mungkin tidak terkomodir semua. Jadi maksud kita pertemukan kita untuk bukan karena kita mau ini, tapi kita pengen menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau melalui orang kita sampaikan A, bisa sampai ke mereka tuh DE gitu. Jadi kita pengen benar-benar real, the realnya itu aja. Gitu. Kami dapat informasi bahwa sebetulnya ada upaya untuk dari pihak lawyernya datang semacam memberikan satu pertanggungjawaban atas apa yang sudah dikeluarkan oleh pihak keluarga, asalkan ada bon-bonnya semacam reimburse lah gitu ya Bu ya. Yang kedua juga katanya ada uang kerohiman yang disiapkan untuk mediasi dan sebagainya. Itu disampaikan demikian betul tidak Bu sebetulnya? Ya, kami aja kaget ya. Kagetnya kenapa? Setelah viral, mereka baru datang ke sini pagi-pagi, tiba-tiba sorenya udah datang dengan hasil itu gitu loh. Tanpa konfirmasi ke kita mau datang lagi, tiba-tiba Assalamualaikum datang, nih kita sudah bicara manajemen, sudah membawa ini keputusan manajemen ini. Wah cepat juga ya Mas ya, saya gituin. Karena kita ngebayangkan kemarin-kemarin kita susah sekali gitu loh untuk ini. Wih cepet, ya dong Bu, kita kan cepet kalau kayak gini kan ya kayak gitulah. Kita tetap urusan terbaik, tercepat lah supaya ini. Oh ya alhamdulillah gitu kan. Ternyata yang mereka sampaikan itu marah dong saya Mas, sampai saya bilang, saya lagi anak saya kritis, kepikir nggak untuk saya ngumpulin bon-bon? Kepikir nggak saya untuk
saya beli susu, beli vitamin, beli Nutrisinya dia pampers. aja seperti ini segala macam. Enggak, gitu. waktu itu di rumah sakit belum nutrisi, masih susu. Tapi susu masih di rumah sakit, susu dari rumah sakit. Tapi kan tambah-tambahan kayak vitamin, kayak apa namanya ya pampers, Ya, ya. kayak Ya, alas banyak lah tidur, hal-hal di luar yang banyak. tidak tertanggung oleh rumah Iya. sakit tentu saja ya. Makan kita, saya betul. full di rumah sakit sama suami. Kita berdua nggak pernah ini, kecuali saya pulang sebentar untuk ngantar baju kotor, ambil baju bersih. Tapi tidak pernah tidur di rumah. Tidur kan kami berdua di rumah sakit. Berarti kan aktivitas kami di rumah sakit ya makan, kami di rumah sakit 3 kali terus makan. Nah itu apa kepikir kita untuk mengumpulkan bon. Berarti kalau kita kepikir untuk mengumpulkan bon, berarti kita kepikir untuk nuntut kan, jadi untuk minta ganti rugi kan. Tapi karena nggak kepikir, jadi ya udah kita beli vitamin, beli pampers, beli ya udah gitu loh. Barangkali apa yang disampaikan oleh Bu Hera? Ya kami cuma berharap, kan pihak keluarga cuma berharap pihak Bali Tower terketuklah sisi kemanusiaannya ya. Kami itu bukan kompetitor, kami bukan lawan mereka, kami itu bukan siapa-siapa. Kami cuma minta hak kami, di mana kami minta anak kami tolong tanggung jawab lah dengan anak kami, itu aja. Nggak ada lebih, nggak ada apa. Kami bukan kompetitor, kami bukan pesaing, bukan persaingan bisnis mereka, bukan. Kami itu bukan siapa-siapa, tapi tolong sesuai dengan janji mereka akan bertanggung jawab. Itu kami nggak minta apa, nggak cuma tanggung jawab mereka untuk menyembuhkan anak kami supaya anak kami bisa kuliah lagi, mencapai masa depannya. Anak kami itu masih jauh, masa depannya masih panjang perjalanannya. Jangan direnggut lah masa depannya gitu Iya, ya. kalau saya boleh menggantikan saya mau, tapi jangan anak saya. Luar biasa nih. Terima kasih ya Bu Hera. Sekali lagi terima kasih sudah menerima kami Bu. Terima kasih ya Bu. Saya kembali ke Sultan. Ini terima kasih Bu ya. Nah, ini luar biasa sobat. Barangkali Sultan ini masih komunikasi dengan kita mungkin terakhir ya untuk menutup. Sultan barangkali punya hal yang ingin disampaikan secara pribadi ya, barangkali tentang apapun, nggak harus tentang kasus ini. Mungkin isi hati dia yang belum banyak orang yang tahu, yang barangkali tak bisa terucapkan dengan kata-kata, tapi bisa tersampaikan melalui tulisan. Apa yang ingin disampaikan Sultan? Sobat, Sultan menuliskan perasaannya saat ini dan menuliskan apa yang ingin dia sampaikan. Tentu saja kita berharap yang terbaik terus, kondisi semakin pulih cepat untuk Sultan bisa kembali bersama dengan teman-temannya di kampusnya. Nah, boleh saya pinjam ya Sultan? Boleh. Sultan menuliskan ini sobat. Saya bacakan apa yang disampaikan Sultan. Sebenarnya ada, bahkan banyak. Tapi bingung mau dijelasin kayak gimana ya mas, hehe. Masih bisa hehe. Tapi yang benar-benar saya mau sekarang itu cuman bisa cepat sembuh. Saya dan keluarga nggak lagi di posisi kayak gini. Sesederhana itu sobat. Sederhana itu. Sultan hanya pingin cepat sembuh. Dan kita doakan yang terbaik untuk Sultan. Tetap semangat terus ya, Dinda Sultan ya. Harapannya kuat terus dan keadilan akan ditegakkan. Keadilan akan ditegakkan kawan-kawan. Selama itu kita suarakan terus secara bersama-sama. Saya Bram Silaban, terima kasih. Teman-teman, thank you Sultan. Tetap semangat Sultan. Kamis 3 Agustus 2023,
Magdir Ismail, kuasa hukum PT Bali Tower Indo Sentra Tbk atau Bali Tower, mengadakan jumpa pers untuk memaparkan fakta teknis hasil investigasi kasus kecelakaan Sultan Rifat Al-Fatih yang terjerat kabel fiber optik milik PT Bali Tower di Jalan Antasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023 silam. Sobat, hari ini sedang dilakukan klarifikasi oleh PT Bali Tower yang diwakili langsung oleh tim penasihat hukumnya, ketua tim penasihat hukumnya Magdir Ismail. Di tengah-tengah klarifikasi yang disampaikan di depan awak media, diputarkan reka adegan. Dalam tayangan terlihat truk bermuatan barang berlebih melintas lalu menabrak kabel fiber optik 1 dan 2 dan menyebabkan kabel menjuntai. Selanjutnya kabel fiber tertabrak mobil SUV hingga kabel optik 1 dan 2 terdorong dan terlepas mengenai leher Sultan yang berkendara sepeda motor tepat di belakang SUV. Dalam sesi tanya jawab dengan pengacara PT Bali Tower Magdir Ismail, saya Abraham Silaban tergelitik untuk bertanya perihal data dan fakta videografis yang dibuat pihak PT Bali Tower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk Pak Magdir Ismail. Saya Abraham Silaban. Pak Magdir, saya punya 2 pertanyaan, Pak. Pertama mengenai animasi yang tadi diputarkan, Pak. Disebutkan investigasi, Pak. Investigasi internal dari Bali Tower. Hasil dari animasi itu datanya, basisnya apa? Yang kedua, kami juga udah ngobrol dengan pihak keluarga, Pak. Kami ingin tahu, Pak, apa pertimbangan dari pihak Bali Tower untuk menawarkan 2 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan? Kalau Bapak bisa melihat sendiri, barangkali juga sudah gali informasi, dapat informasi kondisi korban itu hancur tulang tenggorokannya. Makasih Abraham. Yang pertama begini, sepanjang yang kita ketahui dari kawan-kawan yang melakukan wawancara dengan pihak, dengan masyarakat yang ada di sekitar itu, pada malam itu tidak seperti keramaiannya, tidak seperti pada pagi hari atau pada siang hari. Sehingga itulah kami coba untuk menunjukkan, memperlihatkan animasi yang kami sampaikan itu tadi kira-kira seperti itu. Ini berdasarkan keterangan dari hasil investigasi. Ya, kalau Abraham tanya kepada saya, apakah ada foto atau ada rekaman kejadian pada saat itu, saya terus terang kami mengatakan itu tidak ada. Dan kemudian bagaimana cara menilai mengenai soal uang. Ya, uang itu relatif. Untuk banyak orang mungkin 2 miliar itu kecil. Bahkan mungkin juga untuk orang tertentu itu juga besar. Ya. Apa yang disampaikan ini lebih betul-betul sebagai bentuk empati dari kawan-kawan di Bali Tower, karena mereka juga orang tua, ya, yang pasti tidak menginginkan ada kecelakaan ini. Ya. Kemudian yang kedua, sudah disampaikan juga, tolong kalau andai kata ada biaya-biaya yang dikeluarkan, ini disampaikan kepada pihak Bali Tower. Apa sih bukti-bukti, termasuk bukti-bukti pengeluaran dan rencana pengeluaran, karena ini perusahaan TBK, ya, yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh pihak perusahaan kepada pemegang saham, kepada masyarakat. Selain Sultan Al-Fatih, Fadim bin Sunarto turut menjadi korban kecelakaan yang disebabkan kabel menjuntai di jalanan. Fadim, pengemudi ojek online, meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saya, Abraham Silaban, menyusuri jalanan di mana Fadim mengalami laka maut tersebut. Tak bisa dipungkiri, di lokasi ini kabel semrawut menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat. Sobat, di Jalan Brigjen Katamso pada malam pukul 11 tanggal 28 Juli silam
Pemotor bernama Vadim berusia 38 tahun, pengemudi ojek online melintas dari arah Selipi menuju ke Tanah Abang. Dan tanpa disadari, ada kabel fiber optik yang menjuntai. Dan informasi yang kami himpun dari kepolisian menyatakan bahwa dia kaget, kemudian menghindar dan terjatuh di trotoar. Mengalami luka di bagian kepala, sempat dirawat 2 hari di rumah sakit Pelni, dan pada akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Tentu ini menjadi persoalan yang penting untuk dicermati bersama, karena ini bukan hanya kaitannya dengan kerapihan tata kota dan lain sebagainya, tapi ini juga bagian dari keselamatan masyarakat warga Jakarta, utamanya pengendara ataupun pengguna jalan yang sewaktu-waktu mereka melintas di jalur-jalur yang tanpa disadari ada kabel melintang ataupun ada kabel menjuntai yang mana bisa membahayakan mereka.